Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Kristus. Bersama saya Pendeta Oce Marlince Seo, Sarjana Teologi, dalam acara Waktu Saat Teduh. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 saya bacakan untuk kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah setiap saya dan saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Pada awal tahun ini, khususnya pada bulan Maret, kita dikejutkan dengan informasi tentang wabah virus corona yang mematikan itu sudah masuk ke Indonesia. Tanggal 9 April, pandemi COVID-19 atau virus corona sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia, termasuk NTT. Saya membaca dalam Wikipedia berita terbaru tanggal 7 Juni 2020. Wikipedia mencatat bahwa Indonesia melaporkan Indonesia sekarang berada dalam tingkat atau peringkat kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Jumlah positif corona 31.186 kasus. Jumlah positif corona 31.186 kasus. Angka kematiannya berjumlah 1.851, sehingga Indonesia menduduki peringkat ke-6 di Asia Tenggara. Yang sembuh 10.498 dan yang ODP 18.837. Namun demikian, dampak dari COVID-19 sangat menekan perekonomian masyarakat dan kesejahteraannya. Sehingga mau tidak mau, pemerintah melakukan kebijakan, menghentikan PSBB dan memberlakukan aktivitas sebagaimana mestinya di beberapa daerah yang dinyatakan zona hijau dengan istilah new normal. Pertanyaan bagi saya dan saudara di waktu teduh kita saat ini, berbahayakah new normal itu bagi kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, mari kita melihat teks kita. Teks kita yang sudah kita baca dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 tadi adalah kutipan firman Allah kepada Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa Israel yang berada di perbudakan di Babel. Kepada bangsa Israel di tanah perbudakan, Allah melalui Nabi Yeremia memerintahkan supaya bangsa Israel yang sedang bergumul dengan tekanan perbudakan harus berdamai dengan situasi tersebut. Mereka diingatkan untuk menjalani kehidupan normal sebagaimana seorang merdeka di tanah asal mereka. Kita bisa lihat itu di ayat yang kelima hingga ayatnya yang ketujuh. Saya bacakan buat kita. Dirikanlah rumah untuk kamu diami,
Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anak-anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Luar biasa, bukan? Di tengah tekanan perbudakan, bagaimana bangsa Israel bergumul untuk bisa keluar menjadi orang merdeka. Allah memerintahkan untuk mereka menerima kenyataan perbudakan itu, atau berdamai dengan situasi perbudakan itu, menjalani kehidupan sebagaimana penduduk asal negeri itu, menjalani kehidupan sebagaimana seharusnya mereka jalani itu di tanah asal mereka. Mengapa demikian? Ayat 11 menegaskannya bagi kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di ayat yang ke-11 Allah memberi penegasan bahwa Dia adalah Allah pencipta, Allah perancang masa depan, Allah yang berdaulat atas masa depan bangsa Israel. Sehingga Allah sendiri akan memberikan mereka kekuatan untuk menjalani kesulitan-kesulitan di perbudakan, melakukan aktivitas normal sampai mereka dipulihkan oleh Allah. Sambil melakukan aktivitas normal sebagaimana mestinya, mereka juga diingatkan untuk terus berdoa dan berseru kepada Allah, supaya Allah berkenan memulihkan keadaan mereka. Kita bisa lihat itu di ayat yang ke-12 sampai ayat ke-14. Allah memberikan jaminan kalau mereka berdoa, berseru, meminta pertolongan Tuhan, meminta pemulihan Tuhan, maka tepat pada waktunya Allah akan menjawab mereka, memulihkan keadaan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, coba bayangkan kalau seandainya bangsa Israel tidak berdamai dengan situasi yang mereka hadapi saat itu. Mereka tidak berdamai dengan situasi di tanah perbudakan. Pasti mereka akan mati karena kelaparan. Banyak yang stres, stroke, dan akhirnya stop. Oleh karena itu, Allah memperingatkan bangsa Israel melalui Nabi Yeremia bahwa tekanan perbudakan harus dinikmati dengan melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, sambil terus berdoa kepada Allah Sang Perancang Agung itu untuk memulihkan keadaan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, bercermin dari teks dan konteks kita sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk tidak usah takut dan gelisah terhadap situasi COVID-19 di new normal nanti. Dalam percaya kepada Allah Tritunggal Sang Perancang Agung dan yang berdaulat penuh atas hidup kita, maka kita pun perlu berdamai dengan situasi yang mencekam dan menakutkan dari COVID-19 ini. Sambil kita berdoa dan melakukan aktivitas secara normal, kita terus berharap
supaya Allah segera memulihkan keadaan kita. Dalam teks ini, Allah memang tidak berjanji kepada bangsa Israel bahwa Dia akan melepaskan mereka dari perbudakan itu kapan. Tapi Dia hanya memberi jaminan bahwa dalam seruan dan harapan mereka, satu waktu, menurut waktu Allah, mereka akan dikembalikan dan dikumpulkan sebagai satu bangsa yang utuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, demikian juga kita sebagai orang percaya berhadapan dengan new normal, hidup berdampingan dengan COVID-19. Sesuatu yang tidak pasti kapan akan berlalu. Tapi mari dalam menjalankan aktivitas normal kita terus berdoa dan berharap kepada Allah untuk vaksin virus corona ditemukan dan wabah corona ini segera berlalu dari muka bumi, dari Indonesia, khususnya dari Nusa Tenggara Timur. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di era new normal. Kita baru saja merayakan kenaikan Kristus dan Pentakosta. Yesus sebelum terangkat ke surga, kembali Dia menegaskan identitas pribadinya, bahwa Dia adalah Sang Immanuel, Allah yang terus bersama-sama dengan manusia dan akan bersama-sama dengan manusia sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus sudah diberikan sebagai penolong bagi saya dan saudara. Tidak ada alasan untuk kita takut berdampingan dengan corona di new normal. Sebagai orang percaya, kita berani berkata, new normal, siapa takut? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di waktu teduh ini. Biarlah kami dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Masyarakat kita kini sedang mewacanakan relaksasi setelah PSBB yang ketat. Apakah dengan demikian kita sudah bisa menyelenggarakan ibadah di gereja? Saya mengajak saudara untuk hati-hati. Selama kurva epidemiologi masih fluktuatif dan penyebaran COVID-19 belum terkendali, saya mengajak kita semua untuk bersabar, terutama di daerah yang masuk zona merah. Saya mengimbau gereja untuk tidak begitu saja segera memulai ibadah bersama tanpa persiapan memadai, terutama menyangkut disiplin kita mematuhi protokol kesehatan. Yang saya maksud dengan protokol kesehatan itu, yang pertama, sebaiknya jumlah umat yang hadir tidak melebihi 40% dari kapasitas gereja agar posisi jarak aman dapat terjaga. Kedua, durasi ibadah sebaiknya dipersingkat. Para pakar mengatakan makin lama berada dalam kebersamaan, risiko transmisi virus akan makin besar kemungkinannya. Ketiga, sebaiknya dilakukan proses disinfeksi setiap kali gereja dibuka. Keempat, setiap umat yang hadir diwajibkan menggunakan masker. Dan kelima, sebaiknya setiap gereja menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan fasilitas untuk mencuci tangan. Kini saatnya kita untuk lebih mengembangkan habitus baru yang lebih meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh kita melalui pola hidup bersih dan sehat, mengasuh gizi seimbang, serta olahraga dan berjemur sinar matahari secukupnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa umat yang hadir di gereja benar-benar bebas dari virus ini, karena ada juga orang tanpa gejala. Olehnya, mari menjalani kehidupan ini secara lebih sehat,
tetapi juga melakoni kehidupan ini secara lebih substansial. Saatnya kita menanggalkan segala bentuk aksesoris dan formalitas yang selama ini ternyata telah begitu dalam mencekoki kita, padahal tak sepenuhnya bermakna dalam penghayatan kehidupan kita. Saudara-saudara, pandemi COVID ini mengajar kita untuk hidup lebih sederhana, lebih substansial demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Kita bisa mengalahkan virus corona dengan 6 jurus C-O-R-O-N-A, corona. Pertama, C artinya ceria. Jangan cemas terhadap virus. Juga jangan bingung dengan berbagai macam hoax atau isu yang miring. Tetapi berpikirlah positif, dengan endorfin kita tingkatkan dan adrenalin turun, daya tahan tubuh kita lebih bagus. Yang kedua, O, olahraga. Mari kita bergerak badan di rumah saja, 30 menit sehari, olahraga ringan. Daya tahan tubuh lebih baik lagi karena kita lebih fit. Yang ketiga, resik, artinya bersih. Jadilah orang yang menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan pakai segala macam pelindung, menangkal virus. Yang keempat adalah O, ogah junk food. Segala makanan yang terlalu banyak lemak, minyak-minyak, banyak kalori, atau minuman makanan yang terlalu manis, juga olahan. Itu menimbulkan inflamasi, gampang sakit, virus gampang menyerang. Yang kelima adalah N, ngaso. Artinya kita istirahat, di rumah saja, tidur 7-8 jam dalam satu hari. Kemudian waktu yang baik untuk berkumpul keluarga, dan waktu yang baik untuk makin dekat mencari Tuhan dan berdoa. Yang terakhir adalah A, antioksidan. Sayur dan buah 1 hari 3 kali sehari. Dapatkan banyak fiber, banyak vitamin, mineral, antioksidan. Imunitas kita lebih kuat dan kita bisa menghalau virus. Saya orang medis setiap hari berhadapan dengan orang sakit. Bahkan usia saya sudah 60 tahun lebih. Tetapi saya periksa apus tenggorok berkali-kali. Berkali-kali hasilnya tetap negatif. Mari kita tingkatkan perilaku sehat. Dengan cara yang benar, kita bisa menghalau virus corona.